Garapan sang sutradara maestro kali ini jauh lebih sempurna dari 2 episode sebelumnya. Berkisah tentang seorang penulis yang mendapatkan pengalaman unik saat berjuang untuk menyelesaikan novel terbarunya. Ia segera menemukan bahwa hidupnya mencerminkan kehidupan karakter utama dalam novel karangannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, rahasia besar terungkap dan kenyataan pahit mencuat ke permukaan. Anehnya, kisah dalam novel itu berkaitan erat dengan kehidupan sang penulis sesungguhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kalau review pena? Kisah bermula di Jakarta tahun 2022. Kala itu, alunan lagu Hari Bahagia yang dinyanyikan oleh Nona Ria mengalun lembut mengiringi pembukaan acara bedah buku berjudul Titik. Tak seperti biasa, buku itu dibuat dengan sangat sederhana tanpa ada tulisan sama sekali. Hanya warna hitam dengan bulatan putih di tengah. Rania, sang penulis buku, tampak gugup berharap acara kali ini sukses berat. Hendra, produser penerbitan buku Rania, berkata jika ia sudah menyiapkan 50 kursi untuk para tamu yang tertarik datang di launching buku keduanya. Dengan penuh percaya diri, Rania berkata jika kelebihan orang yang datang, mereka bisa menyimak sambil berdiri di belakang. Melihat Rania yang terlalu optimis membuat Hendra tak enak hati. Ia berkata jika buku kedua Rania yang berjudul Titik tak akan sama seperti buku pertamanya yang melejit dengan judul Puisi dan Luka. Hendra mencoba menegaskan jika launching buku Titik mungkin tidak akan banyak peminat yang datang. Ia mencoba menguatkan Rania agar tidak panik jika acara hari itu mengecewakan. Rania justru meyakinkan Hendra jika buku keduanya itu sama bagusnya dengan buku pertama, hanya berbeda genre. Hendra pun menyahut dengan jujur jika ia sangat berharap ada kelanjutan dari buku Puisi dan Luka yang sudah ditunggu oleh para pembaca. Vivian ikut mendekat dan langsung menanyakan konsep dari sampul buku terbaru Rania. Ia bahkan tak tahu apa judul buku itu karena hanya ada gambar lingkaran putih di tengah kegelapan. Hendra menyarankan agar Rania bisa menjawab para wartawan saat sampul bukunya mendapat kritikan pedas. Karena acara sudah akan dimulai, Rania duduk di kursi untuk mempersiapkan diri sembari melihat waktu di jam tangan. Tepat pukul 15, acara launching buku Rania resmi dibuka. Setelah 45 menit berlalu, hanya segelintir orang saja yang datang. Bahkan, seorang wartawan berkata jika isi buku Titik terlalu sulit dipahami oleh orang awam sepertinya. Untuk mempersingkat waktu, Rania mempersilahkan para pembaca yang hendak meminta tanda tangan untuk maju ke depan. Seorang wanita yang duduk di paling depan langsung menyodorkan buku Puisi dan Luka, karya pertama Rania. Meski buku itu di luar tema, Rania tetap menandatanganinya. Ia bertanya jika ada pembaca yang membawa buku Titik untuk segera maju ke depan. Naasnya, tak ada satupun dari mereka yang membeli buku kedua Rania itu. Mereka hanya membawa buku pertama yang berjudul Puisi dan Luka. Terpaksa, Rania menandatangani buku apapun yang dibawa oleh para pembaca. Hendra berbisik jika review buku terbaru Rania dari web Khatulistiwa terlalu pedas dan penuh kritik. Sore itu, Rania menyibukkan diri dengan hobi otomotifnya, memodif mobil klasik. Hendra menelpon untuk membujuk Rania agar melanjutkan menulis buku Puisi dan Luka. Hendra membacakan review penuh kritikan dari buku terbaru Rania yang kurang menarik minat para pembaca. Bahkan di sosial media, hashtag novel Titik jadi bahan bulian para netizen yang budiman. Salah satunya lingkaran putih yang dilengkapi dengan gambar sosis. Rania masih berusaha untuk tenang karena kritikan adalah lecutan baginya agar menulis lebih baik lagi. Hendra memperingatkan jika penjualan buku Titik akan seret tanpa hasil sesuai harapan. Rania yang punya cicilan rumah dan mobil pun harus ketar-ketir karena bisa jadi kena denda setelah telat bayar. Rania menegaskan jika ia sudah mengajukan restrukturisasi kredit agar cicilan bulanan lebih kecil meski tenornya bertambah lama. Hendra kembali memaksa Rania untuk menulis sequel kedua buku Puisi dan Luka. Ya. Rania masih keras kepala hendak meningkatkan skill sastra yang ia pelajari di bangku kuliah dulu. Ia tak mau terjebak dalam genre popcorn eksploitatif yang tidak sesuai dengan idealisme Rania.
Hendra terus membujuk Rania untuk membuka diri dalam menulis lanjutan kisah novel Puisi dan Luka. Rania pun melihat rekaman video hariannya saat menulis novel pertamanya yang spektakuler. Saat itu, 30 Maret 2019, Rania mulai menyadari ada hal aneh di karakter utama novelnya yang bernama Laras Andini. 2 bulan setelah menikah, Laras baru tahu jika suaminya adalah pria kasar yang posesif. Laras dikurung di ruang bawah tanah dan mengalami penyiksaan keji. Rania yang menulis kisah Laras sampai ketiduran di atas meja. Namun saat terbangun, ia baru menyadari sudah menulis 10 halaman penuh. Kisah itu berfokus pada penyerangan suami Laras yang membuat Rania ikut merasakan sakit di sekujur badan. Rania meyakini apa yang ia rasakan sama persis seperti yang dialami Laras meski hanya terjadi dalam tulisan saja. Seminggu kemudian, Rania kembali mengalami kejadian aneh di mana ia ketiduran semalaman sampai tidak menyadari sudah menulis beberapa halaman tentang kisah Laras yang disakiti suaminya. Laras mendapat pukulan di wajah bagian kiri. Saat Rania bangun tidur, pipi kirinya terasa sakit seperti habis ditonjok. Hari berikutnya, Rania kembali merekam dirinya sendiri dan bercerita kasus penulis lain yang mirip seperti yang ia alami saat itu. Dari beberapa kasus, para penulis terlalu menghayati dan sangat dekat secara emosi dengan karakter yang mereka tulis sendiri. Kasus itulah yang mungkin sedang dialami oleh Rania saat menulis kisah KDRT Laras Andini. Rania justru membayangkan bagaimana rasanya jika ia menulis adegan mesum dengan pergulatan di atas ranjang yang menggoda. Novel Puisi dan Luka selesai ditulis pada 21 Mei 2019. Rania mengakhiri cerita itu dengan nasib Laras yang menerima takdir hidup di ruang bawah tanah selamanya. Ia sudah tak kuat lagi merasakan penyiksaan yang juga dituliskan pada karakter Laras. Untungnya, novel Puisi dan Luka menjadi bestseller selama 7 bulan berturut-turut. Rania ikut tersenyum melihat kekocakan saat mendapat kabar membahagiakan itu. Naasnya, kini Rania mendapat email dari bank di mana pengajuan restrukturisasi kredit ditolak. Rania langsung menelpon Hendra untuk memastikan royalti yang diperoleh jika berhasil menyelesaikan sequel kedua novel Puisi dan Luka. Ia minta pembayaran di muka bahkan sebelum menyelesaikan buku itu. Tanpa pikir panjang, Hendra langsung menuruti semua keinginan Rania agar mau melanjutkan novel bestsellernya tersebut. Rania langsung semangat untuk menulis lagi dengan kondisi meja kerja yang seestetik dan senyaman mungkin. Ia bahkan memutar musik meditasi untuk meningkatkan fokus dan kreativitas berpikir. Setelah semua siap, Rania duduk di meja kerjanya dan matahari ikut tenggelam melihat hasil tulisan Rania yang tak memiliki satu titik pun di halaman pertama. Ia menyalakan metronom yang detaknya bisa mematik ide cemerlang dalam otak. Rania iseng menekan tombol titik bersamaan dengan detakan metronom di atas meja. Seketika itu, Rania tertidur saat bekerja hingga pagi kembali tiba. Ia langsung berendam air hangat untuk menyembuhkan badan yang pegal-pegal. Rania tersentak merasakan sakit di punggung kanan. Saat bercermin, terlihat luka memar kehitaman yang besar di punggung kanannya itu. Rania yang curiga langsung memeriksa laptop dan ternyata benar. Kisah Laras sudah terisi 30 halaman penuh sementara Rania tak ingat kapan menulisnya. Rania menemukan satu kalimat yang menerangkan bagaimana luka di punggung Laras tercipta. Ternyata, Adrian, suami Laras yang ringan tangan menyabet punggung istrinya dengan palu hingga kulit Laras ikut mekar. Rania langsung pergi menemui Hendra yang sibuk bersama penulis lainnya. Hendra memperkenalkan Alia yang merupakan penulis muda berbakat dengan buku Jualan Toilet Bekas bersama Ayah. Setelah mereka berkenalan, Alia melanjutkan sesi photoshoot untuk mengisi bagian belakang novel karangannya yang juga bestseller itu. Ya, gue udah baca. Oke. Gue suka. Hendra berkata pembayaran di muka sudah ditransfer ke rekening Rania. Ia pun menepati janji untuk menaikkan royalti 15% dari buku yang terakhir. Rania terlihat pucat dan berkata jika ia hendak membatalkan menulis novel Puisi dan Luka 2. Hendra langsung panik 7 keliling. Ia berkata jika 30 pertama tulisan Rania sangat memukau dan mengundang ketertarikan pembaca. Ia sampai menunjukkan tulisan itu pada sang fotografer, Eric. Rania sampai lupa jika dokumen tulisan itu secara otomatis bisa diakses oleh sang produser.
Hendra meminta Rania untuk melanjutkan tulisannya itu agar tidak mengecewakan para pembaca. Hendra memberi nasihat sebagai penulis, Rania harus relevan dengan cerita yang ada di masyarakat umum. Dengan terpaksa, Rania kembali pulang untuk menulis lanjutan kisah Laras. Ia menyiapkan kamera webcam untuk mengetahui apa yang terjadi saat dirinya tertidur lelap. Dari webcam itu, ia meminta Hendra untuk mengawasi agar jadi saksi tentang berbahayanya novel Puisi dan Luka karangannya sendiri. Setelah webcam tersambung di ponsel Hendra, Rania bersiap untuk melalang buana menuju ke dunia imajinasi. Sambil mendetakkan metronom, ia menekan tanda titik berulang kali hingga tiba-tiba jemari lentik Rania mengetik dengan cepat sementara mata gadis itu terbelalak ke langit-langit. Hendra mulai panik karena Rania tidak merespon semua pertanyaan darinya. Leher gadis itu memerah saat tertulis kisah Laras yang sedang dicekik oleh Adrian. Hendra menelpon ke ponsel Rania untuk menyadarkan gadis itu dari kerasukan setan. Rania berusaha bangun namun Adrian masih mencengkram lehernya dengan sangat kuat. Rania bisa melihat sosok pria di kondisi setengah sadarnya. Seolah ia menjadi Laras yang dikurung dalam ruang bawah tanah rahasia oleh suaminya sendiri. Setelah puas menyiksa Laras, Adrian pun melenggang pergi dan naik ke lantai di atasnya. Rania merasakan pengalaman asli sebagai Laras yang langsung memanggil Asti, si buah hati kecilnya. Asti berlari menghampiri mamanya yang terluka hebat. Samar-samar terdengar suara Hendra memanggil dan... Rania, lu kenapa sih? Hendra sengaja datang ke rumah Rania jam 12 malam karena wanita itu terus-terusan merintih tanpa henti. Rania merintih kesakitan sembari menyentuh lehernya yang kemerahan. Ia membaca semua tulisan kisah Laras yang ternyata mirip seperti pengalamannya di dimensi yang berbeda. Yang bermula 30 halaman kini sudah menjadi 41. Hendra membawa Rania pergi ke kafe untuk menenangkan diri sekaligus mengisi perut yang keroncongan. Rania akhirnya berkata jujur jika kejadian itu sudah ia rasakan sejak menulis novel Puisi dan Luka yang pertama. Pengalaman Rania masuk ke dunia Laras baru ia alami pertama kali malam itu. Hendra justru berkata jika Rania butuh psikiater. Rania menunjukkan luka di lehernya dan bertanya pada Hendra apakah ia mencekik lehernya sambil menulis. Bukti dari webcam sudah sangat jelas jika tangan Rania tak berhenti menulis saat lehernya berubah kemerahan dengan sendirinya. Rania mulai berpikir untuk melihat wajah Laras agar bisa tahu siapa sebenarnya karakter yang muncul dalam novelnya itu. Hendra meminta Rania untuk istirahat sejenak dan ambil cuti agar bisa menenangkan diri. Rania semakin yakin jika sosok Laras bukan sekedar karakter dalam novel, melainkan manusia sungguhan yang ada di dunia nyata dan sedang kesakitan. Jiwa filantropi Rania tak bisa dibendung lagi dan bersikeras untuk menemukan sosok Laras sesungguhnya. Hendra memperingatkan Rania untuk tidak berbuat hal bodoh karena jika Laras sampai dimutilasi, maka Rania juga bisa ikut mati. Setelah istirahat seharian, Rania memutuskan untuk menulis lagi. Ia memberanikan diri untuk masuk ke dunia Laras demi menyelamatkan sosok yang ia yakini eksistensinya itu. Rania kembali menyalakan metronom dan menekan titik berulang kali. Benarnya, Rania kembali masuk ke tubuh Laras yang disekap di ruang sempit bersama anaknya. Mereka duduk di meja makan, membicarakan sosok Adrian yang dulu tidak sekejam itu. Asti penasaran dengan cincin kawin mahalnya, namun saat Laras hendak menunjukkannya, cincin itu menghilang dari jari manisnya. Sontak, Laras panik dan mencari cincin itu kian kemari. Ia meminta bantuan Asti untuk mencari sebelum Adrian pulang ke rumah. Tak berselang lama, pria itu turun dari lantai atas melalui tangga dan pintu bundar. Asti sembunyi di bawah meja sembari menangis sesenggukan, sementara Laras menyembunyikan kedua tangannya yang justru membuat Adrian penasaran. Pria itu mengira Asti menyembunyikan hadiah untuknya dan menarik tangan itu ke depan. Cincinnya kamu lepas? Hah? Tepat seperti dugaan, Adrian langsung marah besar begitu menyadari cincin di jari manis Laras menghilang. Pria itu langsung menghujam Laras dengan beberapa pukulan. Rania berbisik dalam hati agar Laras mau melawan. Wanita yang tersungkur tak berdaya itu merangkak ke arah meja hingga melihat pensil Asti yang tergeletak di sana.
Adrian mulai mengoceh dan mengancam hendak menggauli Asti ketika sudah dewasa nanti. Naas, tusukan pensil itu hanya mampu melukai punggung tangan Adrian. Pria itu makin murka dan menghajar Laras habis-habisan. Setelah tersadar dari kerasukan, tubuh Rania penuh dengan luka lebam yang sangat serius. Rania memeriksa tulisannya yang sudah sampai di halaman 55. Rania masih ngeyel, hendak menolong Laras dan menekan titik berulang kali. Naasnya, ia tak bisa melakukannya di siang hari. Khawatir melihat luka di sekujur tubuh Rania, Hendra membawa penulis itu ke rumah sakit. Dokter Anton meminta Rania untuk banyak istirahat dan mengkonsumsi obat painkiller darinya. Plot twistnya, ternyata Dokter Anton adalah kekasih Hendra yang bersedia membantu dalam hal apapun juga. Setelah diperiksa oleh dokter, Hendra memohon pada Rania untuk berhenti menulis beberapa waktu. Ia juga menasihati Rania untuk tidak ikut campur ke dalam masalah orang lain. Rania masih bersikeras hendak mencari tahu siapa sosok Laras yang sebenarnya. Ia meminta tolong pada Hendra untuk menemaninya menulis nanti malam. Meski tubuhnya masih penuh luka, Rania tetap kekeh hendak menyelamatkan Laras dan Asti. Ia berpesan pada Hendra untuk tidak dibangunkan jika mengalami luka ringan. Tugas Hendra adalah untuk mengawasi kondisi Rania dan membangunkannya di saat paling membahayakan. Setelah siap, Rania langsung melakukan ritual menuju ke dunia Laras. Saat itu, Asti tidur di pangkuan Laras sembari berkata jika ia mati, ia bisa keluar dari ruang bawah tanah itu. Cita-cita si Asti kecil hanyalah ingin segera pergi dan menjalani kegiatan di luar yang belum pernah ia lihat dalam hidup. Siapa kamu? Siapa kamu? Asti sampai tercekat melihat ibunya ketakutan. Rania berhasil mengirim sinyal agar Laras menatap ke arah cermin. Saat Laras mencari cermin di sana, Asti berteriak pada ibunya jika mereka tidak memiliki cermin di dalam rumah. Laras tersungkur di atas genangan air dan Rania terbangun dari kerasukan dan menceritakan wajah itu pada Hendra. Pagi berikutnya mereka langsung mengunjungi rumah orang tua Rania di kampung halaman. Rania mengaku sudah 12 tahun lebih tidak bertemu ayah ibunya karena satu dan lain hal. Ternyata Rania pernah melakukan kesalahan fatal saat menyetir mobil dan terlibat kecelakaan. Meski dirinya berhasil selamat, namun kakaknya Rama ikut menabrak tiang dan meninggal di tempat. Karena Rama adalah anak kebanggaan keluarga, Rania selalu menjadi yang ditirikan dan disalahkan atas ajal sang kakak. Merasa tidak mendapat maaf dari kedua orang tua, Rania memilih pergi dan tak kembali selama 12 tahun itu. Sesampainya di sana, ibu dan ayah terlihat bingung saat Rania berjalan menghampiri. Setelah bercerita panjang lebar, Rania baru mengerti jika selama ini ia memiliki saudara kembar. Ayah mencoba menjelaskan jika kondisi ekonomi saat itu carut-marut hingga mereka memilih untuk menyerahkan Rania dan Laras pada orang tua asuh. Setahun setelah Rania dan Laras diadopsi orang lain, ayah dan ibu merasa menyesal. Mereka mengambil Rania kembali, tapi naas si Laras belum ditemukan keberadaannya. Meski sudah lama berlalu, mereka masih terus mencari Laras namun sama sekali tidak mendapat jejak sedikit pun. Ibu menegaskan jika ia dan ayah sangat menyayangi Rania sama seperti anak-anaknya yang lain. Ibu meminta maaf karena tak bisa memberikan yang terbaik untuk Rania, Laras, dan juga Rama. Rania ikut menangis melihat air mata berjatuhan dari pipi ibunya. Setelah saling memaafkan, Rania melenggang pergi dengan misi baru yaitu mencari Laras, kembarannya sendiri. Pantas saja mereka terikat dengan emosi batin yang sama karena ada hubungan saudara yang tak akan hilang. Sesampainya di rumah, Rania mengucap terima kasih pada Hendra yang jujur pada perasaannya sendiri bahwa ia menyayangi Hendra. Meski Rania tahu Hendra seorang boti, namun perasaannya itu tidak akan pernah hilang. Rania kembali duduk di meja kerja untuk masuk ke dalam dunia Laras. Sesampainya di sana, kondisi Asti sangat lemah dan tubuhnya demam tinggi. Asti berbisik pada ibunya jika ia mati, Asti bisa merasakan dunia luar dan bebas merdeka selamanya. Laras berusaha melindungi putrinya dengan menggedor pintu atas. Tak berselang lama, Adrian turun mengenakan piyama sembari bertanya apa yang terjadi. Laras mendesak Adrian untuk membawa Asti ke rumah sakit karena demam anak mereka belum turun juga. Adrian langsung panik dan memperingatkan Laras untuk tetap diam di ruang bawah tanah.
Karena Laras memaksa agar Asti dibawa ke rumah sakit, Adrian pun murka dan mengajar istrinya lagi. Rania memberikan kekuatan agar Laras mau melawan. Tangan Laras mencengkram kedua tangan Adrian yang hendak memukulnya sampai babak belur. Adrian mengancam Laras hendak membawa ke neraka jika tidak melepaskan tangannya. Rania masuk ke jasad Adrian dan berusaha untuk menguasai tubuh pria itu. Ia melihat ada simbol aneh di tangan pria itu yang ternyata bukan manusia biasa. Rania belum bisa keluar dari jasad Adrian dan terhempas ke dunia antah berantah. Ia berbisik mengatakan Agartha sambil membuka pintu yang ternyata sosok monster merah yang menempel di tembok panti jompo eksklusif muncul di pandangan Rania. Adrian menyadari jika istrinya dirasuki oleh sosok misterius. Adrian berusaha untuk menyerang Rania, namun kedua lensa di bola matanya copot. Kedoknya sebagai manusia terbongkar di mana Adrian langsung lari ke lantai atas. Setelah pria itu pergi, Rania menemukan pin lambang Kementerian Badan Usaha Negara. Ia terbangun meyakini bahwa Adrian merupakan salah satu karyawan di sana. Rania mencari tahu di internet dan menemukan akun sosial media pria itu. Dengan cepat, ia bisa menemukan alamat rumah Adrian dan meminta Hendra untuk membawanya ke sana. Rania berteriak histeris mendesak Hendra untuk mempercepat laju kendaraan sebelum Laras mati dibunuh suaminya sendiri. Anehnya, Adrian sudah memiliki istri lain dengan 2 orang anak. Rania bertanya apakah Hendra punya senjata untuk melindungi diri. Hendra mengeluarkan pistol mainan sambil berkata jika pistol itu mirip seperti aslinya. Rania tercekat hingga kembali masuk ke dalam tubuh Laras. Kondisi Asti semakin parah tak berdaya. Hendra berusaha untuk ngebut namun jalanan yang padat membuat laju kendaraannya harus merayap. Rania kembali bertemu dengan Adrian yang membawa palu gada. Rania berkata jika ia tahu siapa Adrian Rajasa yang sebenarnya yang merupakan staf Kementerian Bidang Industri. Rania berkata jika Laras mati maka Adrian juga harus mati. Seketika itu, Rania justru marah dibangunkan Hendra. Ia tak tahu jika mereka sudah sampai di rumah Adrian. Mereka berdua langsung menekan bel pintu di mana istri Adrian menanyakan keperluan mereka. Rania berdalih jika ia adalah staf Adrian yang hendak mengambil dokumen penting. Rania menerobos masuk ke kantor Adrian sementara Hendra menodongkan pistol mainan ke istri Adrian. Setelah mencari pintu akses menuju ke ruang bawah tanah, akhirnya Rania berhasil menemukannya tersembunyi di bawah keset. Ia lari mencari Laras yang sudah terkapar di atas tanah. Rania memangku kepala wanita yang sudah berdarah-darah. Laras berkata jika ia selalu memimpikan Rania yang dikira sebagai versi dirinya yang lain. Mereka berdua sama sekali tak menyangka jika memiliki saudara kembar satu sama lain. Laras berkata jika Rania adalah versi dirinya yang hidup dengan bebas. Rania berusaha membawa Laras keluar dari ruang bawah tanah itu, namun Laras menolak. Jika Rania dan Laras keluar berdua, bisa jadi tidak akan ada yang selamat. Laras bergumam jika Adrian jauh lebih buruk dari iblis jahanam. Sebelum mati, Laras sempat mengucapkan terima kasih pada Rania. Rania keluar membawa Asti dan mengancam hendak memberikan pembalasan pada Adrian. Hendra membawa Rania dan Asti pergi dari tempat terkutuk itu. Asti mengira jika Rania adalah ibunya dan berkata bahwa mereka kini berhasil keluar dari rumah. Pagi harinya, Rania berniat pergi keluar kota daripada hidup di bawah bayang-bayang Adrian. Hendra mengabarkan kabar buruk jika laporan Rania ke polisi tentang penyiksaan Laras sama sekali tidak terbukti. Rania langsung pergi ke rumah Adrian sembari berkata jika bukti ada di CCTV. Polisi seolah melindungi keluarga Adrian dan menganggap laporan Rania hanya kasus palsu. Rania menerobos masuk ke dalam ruang kerja Adrian yang sudah beralih fungsi menjadi ruang santai. Lantai dan tatanan ruangan pun berubah drastis tak seperti tadi malam. Rania yang murka melengkap pergi seraya berkata bahwa cepat atau lambat iblis itu akan mendapat ganjarannya. Dan film pun berakhir. Judul Puisi dan Luka di episode ketiga ini mewakili sosok Rania yang puitis dan sosok Laras yang penuh luka. Meski kembar identik, namun karakter dua wanita itu jauh berbeda.
Rania selalu berani menentang keadaan, sementara Laras hanya berpasrah pada maut yang akan datang. Meski disakiti berulang kali oleh Adrian, Laras memilih untuk diam demi memuaskan nafsu suaminya. Parahnya, Asti yang lahir di ruang bawah tanah sama sekali tidak pernah mencium bau udara bebas. Dari pernikahan yang tidak harmonis, anak selalu menjadi korban pertama yang berdampak jangka panjang. Untungnya, Rania berhasil membawa Asti dan melanjutkan hidup jauh lebih berani dari sebelumnya. Di pertengahan adegan, sang sutradara mulai menampilkan clue bagaimana tiap episodenya memiliki benang merah yang saling berkesinambungan. Apakah monster merah itu berkaitan dengan sosok iblis yang menjelma sebagai Adrian? Saksikan di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.